Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah, lagi yang mengasihi, nikmat yang sani-sani, nikmat yang agung-agung di dalam akhirat. Aku memulai menterjemah ini kitab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kiranya memberi rahmat Allah Ta'ala dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad, dan kiranya memberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ahlinya, keluarganya dan sahabatnya sekalian. Hadza kitabu tajil arus al-hawi li tahdzibin nufus. Inilah satu kitab namanya Tajul Arus, yang meliputi bagi membersihi sekalian nafsu. Ta'lifus Syekh Al-Imam Al-Jami' baina ilmai syari'ati wal haqiqah. Karangan Syekh Imam yang menghimpunkan antara dua ilmu, syariat dan hakikat, Tajuddin Abul Abbas Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu Tajuddin Abul Abbas Ahmad namanya, anak Syekh Athaillah, bangsa negeri Sakandariyah, Sakandar, yaitu di Mesir sana. Rahimahullahu ta'ala wa askanahu buhbuhata jannatih. Rahimahullahu ta'ala wa askanahu buhbuhata jannatih. Kiranya memberi rahmat akan dia, akan beliau itu oleh Allah Ta'ala, dan mendiamkan dan menempatkan Allah Ta'ala akan dia pertengahan surganya. Wa afadha alaina wa alal muslimin min barakatih. Dan kiranya melimpahkan Allah Ta'ala atas kita dan atas sekalian muslimin daripada berkahnya beliau itu. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa sahabatihi, amin. Dan kiranya memberi rahmat Allah dan salam sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad dan sekalian sahabatnya. Perkatakan olehmu ya Allah, perkenankan olehmu ya Allah, amin. Pasal Pitaubati. Pasal Pitaubah ini satu pasal pada menyatakan tobat. Imam Ibnu Athaillah memulai kitab ini dengan membicarakan masalah tobat. Karena tobat itu adalah merupakan pondasinya amal. Tobat bisa diartikan sebagai pembersih. Pembersih. Jadi artinya dengan tobat itu maka diri kita, hati kita akan bersih. Dengan hati yang bersih oleh karena tobat tadi, diri yang bersih karena sudah tobat, maka itu Allah akan meletakkan
di dalam hati kita ilmu-ilmunya, akan meletakkan di dalam hati kita ma'rifat kepadanya. Tanpa hati yang bersih, tanpa dimulai dengan tobat, berarti diri kita ini kotor, hati kita ini kotor, maka Allah pasti kada akan meletakkan sesuatu yang mulia itu di atas barang-barang atau benda yang kotor itu. Jadi tobat. Hai sekalian hamba Allah, tuntut olehmu akan tobat daripada Allah pada tiap-tiap waktu dan ketika dan masa. Artinya kita disuruh untuk selalu minta tobat, minta ampunan kepada Allah, baik siang, baik malam, baik pagi maupun petang. Maka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya menyuruh ia akan tobat, seperti firman-Nya kepada engkau di dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allahu a'lam. Dan tobat oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian, hai sekalian mukmin, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, siapapun, sekalian mukminin disuruh Allah bertobat. Mudah-mudahan kamu dapat untung dengan tobat itu. Mudah-mudahan kamu dapat untung kamu pada hari kemudian di akhirat. Artinya kalimat mudah-mudahan itu berarti pasti apabila datangnya dari Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan jar Tuhan dengan sebab tobat kamu jadi orang beruntung. Artinya bila kamu bertobat pasti jadi orang yang beruntung di hari kemudian. Dan lagi firman Allah Ta'ala, dan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, bahwasanya Allah Ta'ala kasih, cinta ia akan hamba yang banyak tobat, dan kasih ia akan hambanya yang bersuci mereka itu daripada segala dosa dan kesalahannya. Sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, at-taibu habibullah, orang yang tobat itu adalah habibullah, kekasihnya Allah. Karena Allah dalam Al-Quran menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta akan orang-orang yang bertobat itu. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Artinya bahwasanya aku ditutup, bahwasanya aku hanya ditutup atas hatiku, yakni dengan nur. Artinya hati Nabi itu ditutup, maksudnya dikelilingi, diliputi dengan cahaya. Hati Nabi dikelilingi dengan cahaya, sehingga tidak ada sedikit pun maksiat yang terjadi di dalam diri Nabi itu, karena hati beliau diliputi oleh cahaya. Dan bahwasanya aku, jar Nabi, sungguhnya astagfirullah, sungguhnya aku minta ampun kepada Allah di dalam sehari 70 kali.
Padahal Nabi sudah orang yang bersih. Jadi sudah orang bersih. Tetap beliau minta ampun kepada Allah dalam sehari ini 70 kali. Nah, ketahui olehmu apabila adalah diliputi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nur, dan minta ampun ia kepada Allah Ta'ala 70 kali, dan maha suci ia daripada dosa, maka betapa pula hal hamba yang ditutup hatinya, yang dikelilingi hatinya dengan gelap, dengan zulmah, sebab memperbuat ia akan maksiat dan dosa. Kita ini hati kita kada diliputi dengan cahaya seperti Nabi kada. Hati kita ini dikelilingi oleh gelap karena maksiat dosa yang kita perbuat itu. Maka wajiblah atasnya bersegera tobat itu. Jadi tobat itu hukumnya wajib, dan menyegerakan tobat itu pun hukumnya wajib juga. Jadi kalau kita berbuat satu dosa lalu kita menunda tobat, itu jatuh dalam 2 kali dosa. Karena tobat itu wajib, segera itu wajib. Segera itu wajib. Sahdan selanjutnya artinya, maka jika menghendaki engkau akan tobat, bila kita ini hendak tobat, maka sayogianya bagi engkau bahwa tiada sunyi daripada tafakkur. Kalau kita hendak tobat itu kita tafakkur dulu, tafakkur, berpikir sepanjang masa umur engkau. Namun kita kada biasa lalu bertobat. Kita ini sudah umur berapa kada biasa lagi bertobat dari dosa-dosa yang lalu itu. Nah, bila mana kita hendak bertobat, kita mesti memikirkan sepanjang masa umur kita itu. Memikirkan apa? Memikirkan apa-apa dosa yang sudah diperbuat itu. Amunnya kita tiap hari tobat, kada banyak nang ditafakkur, kada banyak yang kita pikirkan. Kita misal habis sembahyang subuh sudah minta ampun kepada Allah, tobat terhadap dosa-dosa yang diperbuat malam tadi. Nah, kayaknya kamarian apa mbah maghrib misalnya, tafakkur kita kada panjang antara subuh sampai maghrib. Tadi kemana kita berjalan, kemana mata kita berlihat, kemana mulut kita bertutur kata, kemana telinga kita mendengar, kemana batis kita berjalan. Nah, kada jauh, karena mulai subuh aja sampai maghrib. Amun orang nang belum pernah tobat itu, nya mesti berpikir sepanjang masa umur engkau itu. Pikirkan pada suatu yang engkau perbuat di dalam hari engkau itu. Maka jika sudah engkau pikirkan suatu yang engkau perbuat di dalam hari engkau itu, mulai subuh tadi kita ingat jam 7 tadi kemana, jam 8 kemana, jam 9 kemana, kita ingat. Jika engkau dapat akan dia taat, oh tadi jam 8 ada berbuat kebaikan, sembahyang duha, terusnya ada baca Quran, misalnya, dan amal kebajikan, maka hendaklah
syukur engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuat taat dan ibadat itu. Nah, syukur artinya mengingat bahwa kita beruntung diberi Allah taufik, diberi Allah hidayah besok kanan tadi, pagi tadi, sehingga bisa sembahyang duha, bisa membaca Quran, bisa bersalawat. Nah, ada rasa bangga, rasa gembira di dalam hati karena menerima hidayah taufik Allah sehingga bisa kita taat itu. Nah, ini banyak gunanya. Dengan adanya kita mensyukuri perbuatan taat yang kita lakukan itu, maka taat yang kita syukuri itu akan ditambah oleh Allah dan akan diikat, karena akan lepas daripada kita. Asyukru qaidun ni'mat. Syukur itu adalah pengikat nikmat. Nah, jadi kalau kita ingat habis maghrib misalnya, kita ingat jam 8 tadi kita syukur bana kawa sembahyang duha. Jam 8 tadi kita syukur bana bisa baca Quran selambar 2 lembar. Jam 8 tadi syukur bana bisa bersalawat sekian. Rasa syukur, rasa bangga diberi Allah hidayah, diberi Allah taufik. Nah, maka taat itu diikat. Karena esok kita akan diberi Tuhan pulang hidayah taufik untuk melakukannya. Esoknya kita diberi Tuhan pulang karena kita bangga, karena kita syukur. Nah, itu gunanya kita mengingat kebaikan. Mengingat kebaikan itu untuk disyukuri merupakan sesuatu yang terpuji. Nah, mengingat kebaikan itu kalau kita jadikan untuk bahan riya, nah itu yang dicela oleh agama. Tapi kita ingat kebaikan lalu kita syukur, lalu kita bangga diberi Allah hidayah. Nah, itu sesuatu yang diperintahkan. Dan jika engkau dapat akan perbuat engkau pada hari itu maksiat dan dosa. Nah, tadi jam 10 nah ada tadi tapandir nang kada bagus. Tadi habis zuhur ada taliat yang dilarang oleh Allah. Tadi habis asar ada pulang melihat yang dilarang oleh Allah. Maka hendaklah engkau celakkan dan hinakan nafsu engkau itu atas memperbuat yang demikian itu. Nah, kita hinakan, kita celakkan diri kita ini. Artinya kita merasa suatu kerugian, merasa satu kebuduhan, merasa jahat karena kita telah menyalahgunakan nikmat Allah dalam berbuat maksiat. Dan astagfirullah, minta ampun kepada Allah dan tobat engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tobat daripada dosanya dengan syaratnya diterima tobatnya seperti tiada dosa atasnya. Tobat kita itu asal bujur-bujur aja, asal sesuai syaratnya pasti diterima. Dan kalau diterima oleh Allah, sama halnya orang yang kada berdosa lagi. At-taib minaz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa sama lawan orang yang kada sing dosaan lagi, kada berdosa lagi. Maka bahwasanya orang yang berbuat maksiat dan dosa tiada adalah tempat duduknya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala manfaat bagi engkau daripada tempat duduk mencelakkan dan menghinakan padanya nafsu engkau. Orang yang berbuat maksiat itu artinya yang paling bermanfaat bagi dirinya, yang paling baik bagi dirinya adalah menghadap Allah, menghinakan dirinya. Nah, itu paling bagus. Orang yang berbuat dosa itu paling bermanfaat bagi dia duduk menghadap Allah,
merasakan kebuduhan dirinya, kehinaan dirinya, kerugian dirinya karena melakukan maksiat tadi. Itu paling bermanfaat. Jadi orang yang berbuat dosa itu membaca Quran, apalagi membaca apapun, itu manfaatnya di bawah dibanding bahwa dia merasakan kehinaan dirinya itu kemudian minta ampun kepada Allah. Orang yang berbuat dosa itu amalan yang paling bagus untuk dirinya dilakukan adalah yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetapi tiada mencelakkan engkau dan menghinakan engkau akan dia. Nah, ini kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, tapi kadang merasa diri ini tercela, kadang merasa diri ini hina, maka berbuat dosa, maka berbuat salah. Padahal engkau tertawa dan suka hati, berbuat dosa, tertawa lagi mbah itu, gembira lagi mbah berbuat dosa itu. Nah, karena yang demikian itu seperti memperbuat engkau dosa yang lainnya pula, menambahi dosa. Orang yang berbuat dosa sebetulnya dosanya dosa kecil, dosa kecil. Nah, cuma dianggapnya kebanggaan, dianggapnya satu kelebihan. Nah, itu tambahan dosa lagi, tambahan dosa lagi. Jadi dosa yang kecil itu menjadi dosa besar dengan beberapa hal. Satu, dengan dibanggakan, dikisahkan berbuat dosa, berkisah lawan orang, tertawa-tawa, bergembira. Dan dosanya sebenarnya halus, tapi karena dibanggakannya, lalu di sisi Allah dosa itu jadi besar. Nah, jadi dosa kecil menjadi dosa besar bila satu dibanggakan, dikisahkan. Yang kedua, dosa kecil menjadi besar bila dikecilkan. Ada papan itu inting aja dosa kecil itu. Nah, dikecilkan. Dosa yang sebenarnya kecil itu bila dikecilkan, nah diremehkan, jadi dosa besar. Jadi dosa besar. Dianggap remeh. Dan dosa kecil menjadi dosa besar juga bila diulang-ulang. Diulang-ulang hari-hari kada ada tobat kepada Allah. Nah, dosa kecil itu jadi dosa besar juga bila dilakukan oleh orang yang menjadi ikutan. Menjadi ikutan. Ini sebenarnya dosa kecil aja, cuma diperbuatnya di tengah orang banyak, sedangkan ini jadi panutan, lalu orang mengikutinya. Nah, jadi dosa besar juga jadinya. Dan tetapi tiada mencelakkan engkau dan menghinakan engkau akan dia, padahal engkau tertawa dan suka hati berbuat dosa itu. Karena yang demikian itu seperti memperbuat engkau dosa yang lainnya pula. Nah, maka hendaklah engkau celak akan dia, diri engkau yang berbuat dosa itu dicela. Dan engkau bersungguh-sungguh lagi menzahirkan bagi susah dan duka cita di dalam hati. Orang yang menyesal tuh pasti orang hatinya sedih. Maulah orang menyesal gembira, kada mau. Bila orang menyesal itu pasti hatinya duka cita. Dan menghinakan diri seolah-olah seperti orang yang mati anak yang dikasihi kepadanya, susah dan duka citanya. Nah, jadi
kayak apa susahnya, duka citanya orang nang kematian anak nang disayanginya. Nah macam itulah hendaknya susah duka cita kita bila kita melakukan maksiat kepada Allah itu. Di sini ada semacam ukurannya. Kayak apa susahnya, kayak apa sedihnya, sehingga dipandang oleh Allah kalau kita berbuat dosa itu. Nah, ukurannya kayak apa sedihnya orang kematian anak. Bila kita kematian anak macam ini sedihnya, pas kita berbuat dosa hati kita sedih macam itu juga. Nah itu ukurannya. Itu ada harapan bahwa diampuni Allah. Maka jika engkau perbuatkan yang demikian itu, niscaya mengganti bagi engkau Allah Ta'ala dengan duka cita engkau itu akan kesukaan, dan dengan hina engkau itu kemuliaan, dengan gelap itu cahaya nur, dan dengan hijab itu terbuka daripada hijab di dalam akhirat atau dunia. Jadi kalau kita berbuat dosa tadi, berbuat salah, berbuat maksiat, kalau kita sedih, lalu kita menyesal tadi, sedih hati kita, bujur-bujur sedih, kita minta ampun kepada Allah. Nah, maka Allah akan mengganti kesusahan kita itu dengan kegembiraan, kegelapan dengan cahaya. Hijab dibuka oleh Allah baik di akhirat maupun di dunia ini. Dan hikayat daripada Syekh Makinuddin Al-Asmar rahimahullah ta'ala, dan adalah ia daripada Al-Abdal yang 7. Syekh Makinuddin ini adalah termasuk wali Abdal yang 7. Berkata Asy-Syaikh, adalah aku pada permulaan pekerjaanku, aku menjahit kain. Gawian tukang jahit. Dan aku makan daripada yang demikian itu. Itulah usaha. Usaha hasil menjahit itu. Belanja, makan dari hasil menjahit itu. Dan aku bilang perkataanku dalam sehari. Aku bilang, aku hitung artinya. Aku hitung perkataanku dalam sehari daripada awal hari. Apabila sampai kepada waktu malam, aku hisapkan akan diri. Ini malam dihisap. Apa-apa tadi yang digawi, yang dilakukan siang tadi, apa-apa yang siang tadi dikerjakan, dihisap. Maka aku dapat perkataanku sedikit. Jadi hitung bang, jadi ada banyak berkata-kata. Maka suatu yang aku dapat daripada perkataan yang kebajikan, dan yaitu aku puji akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukur aku akan Allah ta'ala atasnya. Aku dapati perkataan yang baik, aku bersyukur kepada Allah, aku memuji kepada Allah atas nikmat taufik hidayah yang diberikan kepadaku. Maka aku dapat daripada perkataanku padanya, daripada yang lain, daripada yang demikian itu, tobatlah aku kepada Allah Ta'ala dan istighfar aku akan Dia. Bila perkataanku itu ada yang kada baik, perkataanku itu ada yang kada bagus, maka aku istighfar, aku tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah diperbuat oleh Syekh tiap-tiap hari. Tiap hari. Hingga jadilah ia badalan radhiyallahu anhu, sehingga jadilah dia wali abdal radhiyallahu anhu.
Sahdan selanjutnya ketahui olehmu bahwasanya apabila adalah bagi engkau seorang wakil yang menghisapkan dan mengirakan akan dirinya dan menyungguhi ia akan dirinya, maka adalah engkau tiada menghisapkan akan dia karena sudah menghisap ia akan dirinya. Nah, ini kita berisi wakil, kita berisi toko misalnya, misi toko dagangan, kita suruh wakil kita menunggui toko itu. Kayaknya kemarian si wakil datang lengkap dengan catatan, hari ini baju yang ini dijual sekian, hari ini baju yang ini dijual sekian, hari ini baju dijual sekian, makan ke warung tadi tengah hari sekian, ada orang tadi bayar nagih hutang dibayar sekian, lengkap semuaan. Si wakil di belakang kamarian datang bawa catatan. Maka engkau tiada menghisapkan akan dia. Nah, kita kan akan menghitung lagi, kan ini sudah menghitung seorang. Nah, karena sudah menghisap dia akan dirinya. Dan jika adalah bagi engkau seorang wakil yang tiada menghisapkan ia dan tiada mengirakan ia akan dirinya daripada suatu yang engkau wakil itu kepadanya, niscaya engkau menghisapkan akan dia dan mengirakan akan dia, dan bersangat-sangat engkau pada menghisapkan dan mengirakan akan dia, karena tiada kepercayaan wakil itu daripada suatu yang engkau wakilkan akan dia. Namun si wakil ni kada ada habar-habarnya, kamarian datang matar duit, kada ada kisah. Nah, lalu kita menghitung, nak ampun duit, nak ampun barang. Maka bila kita menghitung, lalu taliti jadinya. Mana baju ni kada ada, kenapa duitnya sekiannya? Nah, bila kita saurana menghitung nak ampun barang, lalu hitungannya jadi taliti. Maka atas ini hal engkau dengan wakil, engkau sayogianya bagi engkau bahwa adalah perbuat amal engkau sekaliannya lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Dan jangan engkau tilik bahwasanya engkau memperbuat amal itu, maka jangan engkau tilik sangka bahwasanya Allah tiada menghisapkan akan dikau dan mengirakan ia akan dikau. Jangan disangka Allah tuh kada menghisap kita, kada menghitung apa kita. Jadi amun kita sudah mulai di dunia ini sudah menghitung berdahulu, nanti dihitung seorang sudah. Kena kamarian disetur lawan Allah. Tadi berkata ini nang baiknya bersyukur lawan Tuhan, nang kada baiknya minta ampun, karena isuk kayak itu pulang. Nah kayaknya di akhirat kada ada lagi nang dihisap. Hasibu ampusakum qabla antuhasabu. Hisap diri kamu sebelum dihisap orang. Bila orang kena menghisap lalu jadi sulit. Nah halus-halusnya keluaran kena. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghisap dia akan dikau dan mengira akan dikau pada hari kiamat kaina. Nah, jadi orang yang kada dihisap lagi oleh Allah di hari kiamat itu antara lain adalah orang yang sudah menghisap dengan benar dirinya sendiri di dalam dunia ini. Namun di akhirat itu pertama manusianya saling banyakan, yang kedua harinya sangat panas, antriannya sangat panjang, nang menghisap lagi Allah subhanahu wa ta'ala, nang maha tahu segala macamnya, nah makin sulit. Nah amun di dunia kita menghisap mbak antri kada, tempatnya kada panas kayak di padang mahsyar itu, hitungannya kada banyak karena kada terlalu jauh.
bisukan kemarian dihisap, kayaknya bisukan nang malam dihisap. Nah, jadi itu keuntungan-keuntungan yang didapat bagi orang yang muhasabah, bagi orang yang menghitung dirinya di alam dunia ini. Sebagian orang ada yang hisapnya sesudah tiap-tiap sembahyang, makin nyaman lagi. Subuh menghisap mulai isya, kayaknya zuhur menghisap nang mulai subuh. Asar kayaknya menghisap nang mulai zuhur ke asar. Makin pendek, makin kada banyak lagi hitungannya. Nah, sebagian orang ada yang 24 jam sekali, ada 24 jam itu 2 kali. Nah, tergantung orangnya masing-masing. Yang penting pada intinya bahwa kita disuruh terlebih dahulu muhasabah, menghitung amal-amal kita di dalam dunia ini supaya di akhirat kita kada akan dihisap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat situ dulu sahdan apabila memperbuat seseorang. ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم على